Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Febriani dari program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan perancangan laporan keuangan segmentasi dan interim pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu company profile atau profil dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur, yaitu produksi makanan dan minuman. Perseroan terbatas ini didirikan oleh Sudono Salim pada 2 September 2009 yang berlokasi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perseroan ini awalnya berada dalam perusahaan terpisah, namun pada 1994 dikonsolidasikan dalam wadah Indofood dan dikembangkan dalam wadah Indofood dan dikembangkan sebagai divisi Grup Consumer Branded Product atau CBP. Dinamakan CBP karena barang yang dijual tersebut langsung kepada konsumen. Saat ini, perusahaan mengelola lebih dari 60 pabrik yang berada di seluruh Indonesia. Beberapa produk populernya adalah Indomie, Indomil, Ichi-Ocha, bumbu racik, dan sebagainya. Produk ini, khususnya mie instan, diekspor ke berbagai negara sehingga menjadikannya salah satu mie instan terpopuler di dunia internasional. Kemudian, saya akan menjelaskan laporan segmentasi dan interim pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di sini saya mengambil dari segmen geografis, yaitu 5 segmen. Ada Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Dengan berbagai pendapatan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatannya ada 4 segmen, yaitu ada pendapatan dari makanan, pendapatan dari minuman, pendapatan dari pemasaran, dan pendapatan dari distribusi dan jaringan logistik. Pendapatan dari makanan terdiri dari mie instan, makanan ringan, bumbu dapur, produk olahan, dan produk sereal bayi. Sedangkan pendapatan dari minuman terdiri dari minuman kopi dan coklat, minuman susu, minuman air mineral, minuman kemasan berwarna, dan minuman teh. Sedangkan pendapatan dari pemasaran ada online shop dan offline shop. Selanjutnya yang terakhir ada pendapatan dari distribusi dan jaringan logistik. Ada 2, yaitu dari distributor dan pengecer. Pada bulan Januari, karena di sini saya mengambil 3 bulan atau triwulan, pada bulan Januari di segmen geografis daerah Sukabumi, pendapatan diperoleh senilai 1.521.850.000. Sedangkan di daerah Cianjur, pendapatan yang diperoleh sebesar 1.458.600.000. Pada daerah Bogor, pendapatan diperoleh sebesar 1.775.000.000. Sedangkan pada daerah Bandung, pendapatan pada bulan Januari diperoleh sebesar 1.809.320.000. Dan pendapatan dari daerah Jakarta pada bulan Januari diperoleh sebesar 2.239.400.000. Kemudian untuk bulan Februari, daerah Sukabumi mendapatkan pendapatan sebesar 2.257.550.000. Daerah Cianjur, pendapatan diperoleh sebesar 2.772.600.000. Daerah Bogor, pendapatan diperoleh sebesar 2.960.650.000. Daerah Bandung,
pendapatan diperoleh sebesar 3.255.080.000 dan daerah Jakarta pendapatan pada bulan Februari diperoleh sebesar 3.623.150.000. Dan yang terakhir itu ada pendapatan pada bulan Maret. Pada bulan Maret, daerah Sukabumi memperoleh pendapatan sebesar 2.826.050.000. Daerah Cianjur pendapatan yang diperoleh sebesar 3.103.400.000. Daerah Bogor pendapatan diperoleh sebesar 3.205.100.000. Daerah Bandung pendapatan diperoleh sebesar 4.101.100.000. Dan yang terakhir daerah Jakarta pendapatan pada bulan Maret diperoleh sebesar 6.396.750.000. Dapat dilihat dalam tiga bulan dari kelima segmen ini tiap bulannya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk biaya-biayanya di sini ada 4 segmen biaya. Ada biaya produksi, di antaranya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya distribusi dan logistik, di antaranya ada biaya pengangkutan dan transportasi, dan biaya penyimpanan dan gudang. Kemudian ada biaya pemasaran dan penjualan, di antaranya ada biaya iklan dan promosi, biaya komisi dan intensi penjualan, dan juga biaya penjualan dan distribusi. Yang terakhir ada biaya administrasi dan umum. Ada 2 biaya. Yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan karyawan. Yang terakhir ada biaya asuransi dan juga biaya pajak. Pada bulan Januari dari segmen geografis daerah Sukabumi, total biaya diperoleh sebesar 879.500.000. Sedangkan pada segmentasi daerah Cianjur diperoleh sebesar 1.186.700.000. Pada daerah Bogor biaya yang dikeluarkan sebesar 1.164.200.000. Pada daerah Bandung sebesar 1.492.800.000 dan pada daerah Jakarta sebesar 1.722.400.000. Sedangkan pada bulan Februari di daerah Sukabumi biaya sebesar 1.027.027.000. Pada daerah Cianjur sebesar 1.284.000.000. Pada daerah Bogor sebesar 1.330.400.000. Pada daerah Bandung sebesar 1.814.200.000. Pada daerah Jakarta sebesar 1.950.700.000. Dan pada bulan terakhir yaitu bulan Maret di daerah Sukabumi biaya sebesar 1.300.000. Di daerah Bogor biaya yang diperoleh atau dikeluarkan sebesar 1.282.300.000. Di daerah Bogor biaya sebesar 1.352.500.000. Di daerah Bandung sebesar 1.983.900.000. Dan yang terakhir adalah di daerah Jakarta. Biaya yang dikeluarkan pada bulan Maret yaitu sebesar 2.144.850.000. Kemudian di sini diperoleh laba rugi yang bersumber dari pendapatan dikurangi dengan total biaya. Yang pertama itu pada bulan Januari dari segmentasi daerah Sukabumi.
Laba rugi yang diperoleh itu sebesar 642.350.000 pada daerah Cianjur, sebesar 271.900.000 di daerah Bogor itu sebesar 610.800.000, daerah Bandung sebesar 316.520.000, daerah Jakarta sebesar 517 juta. Sedangkan pada bulan Februari, laba rugi yang diperoleh dari daerah Sukabumi yaitu sebesar 1.230.550.000, daerah Cianjur sebesar 1.488.600.000, daerah Bogor sebesar 1.630.250.000, daerah Bandung sebesar 1.440.880.000, dan daerah Jakarta sebesar 1.672.450.000. Dan bulan terakhir yaitu bulan Maret, laba rugi yang diperoleh dari daerah Sukabumi yaitu sebesar 1.825.750.000, daerah Cianjur sebesar 1.821.100.000, daerah Bogor sebesar 1.852.600.000, daerah Bandung sebesar 2.117.200.000, dan yang terakhir adalah daerah Jakarta sebesar 4.251.900.000. Kemudian di sini saya menguji pendapatan dengan uji 10%. Di sini saya menggabungkan ketiga bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret untuk diuji pendapatan sebesar 10%. Seperti yang sudah kita lihat tadi, pendapatan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu diantaranya ada mie instan, makanan ringan, bumbu dapur, produk olahan, produk sereal bayi, produk kopi dan coklat, produk minuman susu, minuman air mineral, minuman kemasan berwarna, minuman teh, online shop, offline shop, distributor, dan juga pengecer. Di sini pendapatan tersebut bersumber dari 4 segmen, yaitu ada dari pendapatan makanan, pendapatan minuman, pendapatan pemasaran, dan juga pendapatan distribusi dan logistik. Pada bulan Januari, pendapatan yang bersumber dari makanan yaitu sebesar 1.113.900.000. Kemudian pendapatan yang bersumber dari minuman sebesar 379.620.000. Pendapatan dari pemasaran sebesar 5.063.250.000. Dan yang terakhir ada pendapatan distribusi dan logistik yaitu sebesar 2.247.400.000. Kemudian pada bulan Februari, pendapatan yang diperoleh dari makanan yaitu sebesar 1.928.700.000, pendapatan dari minuman sebesar 700.880.000, pendapatan dari pemasaran sebesar 7.869.800.000, dan yang terakhir ada pendapatan dari distribusi dan logistik sebesar 4.369.650.000. Kemudian pada bulan terakhir yaitu pada bulan Maret, pendapatan yang diperoleh dari makanan yaitu sebesar 1.614.550.000. Kemudian pendapatan dari minuman sebesar 424.800.000, pendapatan dari pemasaran sebesar 11.182.000, 11.182.000. Kemudian pendapatan dari distribusi dan logistik sebesar 6.411.050.000. Kemudian total dari pendapatan tersebut yaitu sebesar 43.305.600.000. Kemudian di sini saya melakukan uji nilai ambang batas yang mana diperoleh dari
43.305.600.000 dikalikan dengan 10%, yaitu uji dari pendapatan tersebut, maka diperoleh hasilnya yaitu sebesar 4.330.560.000. Maka dapat diketahui bahwa segmen pendapatan yang dapat dilaporkan itu ada 4, yaitu segmen dari online shop, offline shop, distributor, dan juga pengecer. Karena keempat segmen tersebut dapat melebihi dari nilai ambang batas terhadap uji 10% pendapatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya di sini saya melakukan uji 50% dari pendapatan yang merupakan segmen yang harus dilaporkan. Pendapatan dari pelanggan tidak bervariasi oleh segmen yang dilaporkan. Di sini saya memisahkan pendapatan tersebut berdasarkan bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa pendapatan yang harus dilaporkan itu ada 4. Yang pertama ada pendapatan yang bersumber dari online shop, offline shop, distributor, dan juga pengecer. Dengan total segmen yang dilaporkan pada bulan Januari itu sebesar 7.310.650.000. Dan pendapatan konsolidasi yang diperoleh dari hasil pendapatan pada bulan Januari dengan 5 segmen geografis dapat dilihat di sini itu sebesar 8.804.170.000. Maka persentase yang diperoleh dari uji kompetensi bulan Januari itu sebesar 83,1%, yang mana di sini diperoleh dari total segmen yang dilaporkan dibagi dengan pendapatan konsolidasi dikali dengan 100. Maka hasilnya yaitu 83,1%. Kemudian pada bulan Februari, total segmen yang dilaporkan itu sebesar 12.239.450.000 dan pendapatan konsolidasi yang dihasilkan yaitu sebesar 14.869.030.000 dan persentase yang diperoleh sebesar 82,4%. Kemudian yang terakhir pada bulan Maret, yaitu total segmen yang dilaporkan sebesar 17.593.050.000 dan pendapatan konsolidasi sebesar 19.932.400.000 dan persentase yang diperoleh sebesar 89,7%. Maka dapat dikategorikan bahwa ketiga bulan tersebut yang mana laporan segmen yang dilaporkan itu memenuhi dari uji 75%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.